Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data tunggal. Apa itu ukuran pemusatan? Kemudian bagaimana pemakaiannya? Silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.28 menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.28 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Apakah ukuran pemusatan itu? Ukuran pemusatan adalah suatu nilai tunggal yang mengukur pusat suatu himpunan data. Apa sajakah yang termasuk ukuran pemusatan? Yang termasuk ukuran pemusatan diantaranya yang pertama mean atau rata-rata, kemudian yang kedua yaitu median atau nilai tengah, dan yang terakhir yaitu modus, data yang paling sering muncul. Mean atau rata-rata terdiri dari rata-rata hitung atau arithmetic mean. Yang kedua, rata-rata ukur atau geometric mean. Dan yang ketiga yaitu rata-rata harmonis atau harmonic mean. Rata-rata hitung atau arithmetic mean. Rata-rata hitung seringkali dinyatakan dengan mean dan dinotasikan dengan X bar. Misalkan X1, X2, X3 sampai Xn adalah sekelompok data, maka mean sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn dibagi dengan N. Jika dinyatakan dengan notasi sigma, maka mean sama dengan sigma XI dengan I mulai 1 sampai N bagi dengan N. Jika data berbobot, maka mean sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 sampai dengan Fn kali Xn bagi dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai Fn. Jika dinyatakan dengan notasi sigma, maka mean sama dengan sigma Fi kali Xi dengan I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana N adalah banyaknya data. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh yang pertama yaitu contoh menentukan nilai mean atau rata-rata hitung dari data berbobot. Jika diketahui data seperti yang ditampilkan pada tabel, maka tentukan rata-rata dari data tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini,
kita buat tabel secara vertikal. Kolom 1 berisi nilai X, kemudian kolom 2 berisi nilai frekuensi, dan tambahkan satu kolom lagi untuk perkalian antara nilai data dengan frekuensinya. Setelah kita tentukan, kemudian kita jumlahkan untuk kolom yang kedua, yaitu frekuensinya, dan jumlah dari perkalian nilai data dengan frekuensinya. Setelah itu, kita substitusikan ke rumus menentukan mean untuk data berbobot. X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma F. Nah, di sini sigma Fi kali Xi ini nilainya sama dengan 240. Sedangkan sigma F-nya sama dengan 20. Sehingga rata-rata sama dengan 240 dibagi 20 sama dengan 12. Kemudian contoh yang kedua, contoh untuk rata-rata data tunggal yang tidak berbobot. Nilai ulangan matematika 6 orang peserta didik adalah 8, 8, 5, 9, 6, dan 7. Tentukan rata-rata hitung nilai ulangan matematika 6 orang tersebut. Nah, kita lihat di sini ada 6 nilai data. Jadi ada X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Sehingga mean sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan X6 dibagi dengan 6 sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 7 dibagi dengan 6. Hasilnya sama dengan 7,17. Inilah contoh pemakaian dari perhitungan mean. Untuk contoh yang ketiga dari mean atau rata-rata, yaitu nilai rata-rata 30 orang peserta didik adalah 8,5 jika nilai 2 orang yang mengikuti susulan disertakan, maka rata-rata nilai menjadi 8,3. Berapakah jumlah nilai 2 orang tersebut? Kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita tentukan rata-rata nilai 30 peserta didik adalah 1 ditambah X2 sampai dengan X30 dibagi dengan 30. Rata-rata nilai 30 peserta didik 8,5. Kita substitusikan. 8,5 sama dengan 1 ditambah X2 sampai dengan X30 dibagi dengan 30. Kemudian kita kalikan 8,5 dengan 30 sehingga diperoleh 255 sama dengan 1 ditambah X2 sampai dengan X30. Setelah bertambah 2 orang, maka jumlah peserta didik keseluruhan adalah 32. Sehingga rata-rata nilai 32 peserta didik sama dengan 1 ditambah X2 sampai dengan X32 dibagi dengan 32. Rata-rata setelah 2 orang masuk adalah 8,3. 8,3 sama dengan, kita substitusikan jumlah X1 sampai dengan X30. Nah, di bagian atas itu sudah kita tentukan 255, sehingga 255 ditambah X31 ditambah X32 dibagi dengan 32, maka
255 ditambah X 31 ditambah X 32 sama dengan 8,3 dikalikan 32, sehingga X 31 ditambah X 32 sama dengan 265,6 dikurangi 255, hasilnya sama dengan 10,6. Maka jumlah nilai dua orang tersebut adalah 10,6. Selanjutnya yaitu rata-rata ukur atau geometric mean. Misalkan X1, X2, X3 sampai Xn adalah sekelompok data, maka rata-rata ukur notasikan dengan U adalah akar pangkat N dari X1 kali X2 kali X3 sampai Xn. Contoh yang keempat yaitu contoh penggunaan rata-rata ukur. Ketahui data konsumsi BBM suatu sepeda motor dalam liter selama 5 hari adalah 2, 4, 8, 16, dan 1. Bukan rata-rata ukur data tersebut. Nah, penyelesaiannya kita lihat. Di sini ada 5 data. Dari data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Sehingga rata-rata ukur atau geometric mean U sama dengan akar pangkat 5 dari 2 kali 4 kali 8 kali 16 kali 1. Jadi hasilnya sama dengan 4. Sehingga rata-rata ukur data tersebut adalah 4. Yang ketiga, rata-rata harmonis atau harmonic mean. Rata-rata harmonis untuk sekumpulan data X1, X2, X3 sampai Xn dinyatakan dengan H. H sama dengan N bagi dengan 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3 sampai dengan 1 per Xn. Jika dinyatakan dengan notasi sigma, maka rata-rata harmonis sama dengan N dibagi dengan sigma 1 per Xi dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, kita lihat contoh yang kelima. Ini contoh pemakaian dari rata-rata harmonis. Jika diketahui data 2, 3, 4, dan 6, maka tentukan rata-rata harmonis dari data tersebut. Kita lihat di sini bahwa X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 4, dan X4 sama dengan 6. Jadi nilai N-nya sama dengan 4. Ada 4 data. Kemudian kita substitusikan ke rumus rata-rata harmonis. H sama dengan N-nya 4, jadi 4 bagi dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 6. Nah, bagian penyebutnya ini kita samakan penyebutnya. Sehingga diperoleh 4 dibagi dengan 6 per 12 ditambah 4 per 12 ditambah 3 per 12 ditambah 2 per 12. Peroleh 4 dibagi 15 per 12. Kemudian 4 kita kalikan dengan kebalikan dari 15 per 12, yaitu 12 per 15. Hasilnya 48 per 15. Jika disederhanakan sama dengan 16 per 5. Kemudian jika dinyatakan ke bentuk pecahan desimal, hasilnya sama dengan 3,2.
Ukuran pemusatan yang berikutnya yaitu median. Apakah median itu? Median adalah nilai tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan. Cara menentukan median, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah sekelompok data yang sudah diurutkan, maka jika n ganjil, median sama dengan Xn ditambah 1 per 2. Jika n genap, maka median sama dengan 1 per 2 dikalikan Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah. Contoh penggunaan median pada soal yaitu contoh yang ke-6, tentukan median dari data berikut. Ini kita lihat bahwa ada 9 data. Untuk menyelesaikannya, maka data diurutkan sehingga kita peroleh urutan data mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ini 1 nilainya 4, X2 nilainya 5, dan seterusnya sampai X9 nilainya 13. Karena n ganjil, maka median sama dengan Xn ditambah 1 per 2. Nilai n di sini adalah 9, maka sama dengan X9 ditambah 1 per 2, hasilnya sama dengan X5. Dan kita lihat di sini nilai X5 sama dengan 8. Maka nilai median dari data tersebut adalah 8. Kemudian contoh yang ke-7, menentukan median dari data berbobot. Kita ketahui di sini datanya dinyatakan dalam bentuk tabel. Untuk menentukan apakah nilai n-nya ganjil atau genap, kita jumlahkan frekuensinya. N ini adalah jumlah dari frekuensinya. N sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 15. Hasilnya sama dengan 25. Karena n-nya ganjil, maka median sama dengan data ke n ditambah 1 dibagi 2. Nah, di sini nilai n-nya sama dengan 25. Maka median sama dengan X25 ditambah 1 per 2 sama dengan X13. Nah, dari tabel kita lihat bahwa data ke-13 nilainya adalah 20. Ukuran pemusatan yang berikutnya yaitu modus. Apakah modus itu? Modus adalah nilai data yang sering muncul atau nilai data dengan frekuensi tertinggi. Kita perhatikan contoh untuk penggunaan modus. Tentukan modus dari data berikut. Nah, kita lihat di sini. Yang A, data yang paling sering muncul adalah 5. Ini nilai 3 muncul 1 kali, 4 muncul 2 kali, 5 muncul 3 kali, 6 1 kali, dan 1 kali. Sehingga data yang paling sering muncul atau modusnya adalah 5. Kemudian contoh yang kedua, kita perhatikan bahwa nilai 5 muncul 3 kali, nilai 6 muncul 3 kali, dan nilai 7 muncul 3 kali. Nah, pada bagian yang B, nilai-nilai ini munculnya sama, sehingga dikatakan bahwa data tersebut tidak mempunyai modus. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat.